akibat interaksi antar ruang. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar pengertian interaksi keruangan. Interaksi identik dengan perpindahan. Perpindahan tersebut dapat terjadi dalam jarak dekat. Perpindahan juga dapat terjadi antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Perpindahan bukan hanya berupa orang atau barang, tetapi dapat juga berupa informasi. Berbagai informasi sangat mudah tersebar karena kecanggihan teknologi dan perkembangan internet. Jadi, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, perdagangan, dan distribusi barang. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan antara lain: 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Contoh pusat-pusat pertumbuhan yaitu kawasan industri, kampus, dan pusat perbelanjaan. Perubahan yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lain. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, dan pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Sarana dan prasarana yang baik tentunya akan memperlancar interaksi antar ruang. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan memengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Contohnya gaya busana aktor atau aktris di Amerika yang kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Akibatnya komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, kemudian berkembang menjadi beragam etnik dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian,
etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Contoh, awalnya sebagian besar beretnik Melayu, kemudian berkembang menjadi beragam etnik.